Halo BXB viewers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan tentang budaya yang bernama Cross-Cultural Understanding. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi kesepemahaman lintas budaya. Di pertemuan yang pertama ini, di edisi pertama kita akan membahas terlebih dahulu konsep dari budaya, kemudian konsep tentang kesepemahaman antar budaya, yang ketiga adalah ketidaksepemahaman antar budaya. Nah, untuk yang pertama, kita akan menuju dari budaya. Apa sih budaya itu? Jadi budaya itu adalah pola yang terintegrasi dari kebiasaan manusia yang meliputi pemikiran-pemikiran, komunikasi-komunikasi, kemudian tindakan, adat, kepercayaan, nilai, institusi dari ras, etnis, kemudian agama, dan juga social group atau kelompok sosial. Nah, untuk memahami definisi ini, saya memiliki sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini adalah ilustrasi yang sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu tentang iceberg atau bongkahan es atau gunung es seperti itu ya. Sebagaimana yang kita tahu, gunung es itu memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah the tip of the iceberg atau sisi yang nampak, sisi atas, sisi luar. Kemudian sisi yang kedua adalah underwater. Ini adalah sisi yang tidak nampak karena sisi itu berada di dalam air. Sebagaimana iceberg ini, culture itu juga memiliki dua wajah. Wajah pertama itu adalah wajah atau tampilan yang kelihatan dari luar. Kemudian yang satunya itu adalah yang tidak nampak dari luar. Kalau kita kembali ke definisi yang culture tadi, kita melihat di situ ada pemikiran, kemudian komunikasi, kepercayaan, nilai-nilai, itu kan sesuatu yang tidak nampak dari luar ya. Itu termasuk golongan dari underwater. Kemudian yang tampak dari luar itu termasuk dari tipe the tip of iceberg atau culture yang itu kelihatan dari luar. Contohnya apa sih budaya-budaya yang kelihatan dari luar? Nah, misalnya saja yang paling gampang adalah mobil, itu termasuk sebuah produk budaya. Kemudian kostum, pakaian, kemudian makanan, kemudian bangunan-bangunan, itu termasuk contoh yang pas untuk menggambarkan budaya yang nampak dari luar. Kita juga punya semacam musik, tarian, dan sebagainya, itu juga termasuk produk dari culture yang nampak dari luar. Nah, untuk itu kita menyebutnya, kita lanjutkan dulu. Untuk yang bagian kedua adalah bagian yang tidak nampak dari luar. Nah, contohnya adalah yang berhubungan dengan perasaan atau berhubungan dengan pikiran. Sesuatu yang kita rasakan, pola-pola kepercayaan, dan sebagainya, dan yang kita pikirkan itu termasuk bagian dari budaya juga. Nah, budaya yang nampak dari luar itu kita sebut sebagai seen cultures, budaya-budaya yang terlihat. Kemudian yang tidak nampak itu kita sebut sebagai unseen cultures. Oke, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa budaya itu memiliki dua sisi, sisi yang kelihatan dan sisi yang tidak kelihatan. Kita akan melanjutkan tentang cross-cultural understanding dan misunderstanding, tapi akan diawali dengan yang namanya cross-cultural environment. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menjadi lingkungan lintas budaya. Jadi lingkungan lintas budaya itu adalah lingkungan yang mempertemukan antar budaya dalam satu wadah. Contohnya ini ada ilustrasi yang di sebelah kanan ini, ada culture 1 sampai 5, itu mereka bertemu di satu tempat, di satu titik. Nah, disitulah yang disebut sebagai cross-cultural environment, lingkungan yang mempertemukan berbagai culture dalam sebuah tempat. Di sini saya kasih tanda bintang. Nah, pada lingkungan yang seperti itu nanti akan terjadi sebuah fenomena sosial. Fenomena sosial itu akan terjadi dua hal. Jadi ada dua fenomena sosial yang akan terbentuk apabila terjadi namanya cross-cultural environment. Kita akan menyimaknya. Oke, jadi fenomena pertama yang terjadi dari cross-cultural environment itu disebut sebagai fenomena salad bubble. Yang kedua itu adalah fenomena melting pot.
Nah, kalau kita perhatikan dulu gambarnya ya. Jadi yang menarik dari gambar ini adalah dua-duanya itu wadah. Jadi itu ada bowl atau mangkuk, kemudian ada pot. Itu sama-sama mereka sebuah wadah yang bisa diisi sesuatu. Kemudian dari ilustrasi ini kita bisa menangkap ilustrasinya diisi barang yang sama atau diisi sayuran komposisi yang sama. Oke, tapi coba perhatikan lebih jelas, itu pasti ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang di atas salad bowl di sini hasil dari saladnya itu masih utuh berupa komposisi aslinya. Jadi sayuran-sayuran itu, buah-buahan itu yang dimasukkan ke sana itu bentuknya, rasanya itu masih sama, dibiarkan sama, tidak menjadi sebuah makanan yang baru. Sementara yang melting pot itu ketika sayuran ditumpahkan ke sana itu membentuk makanan yang baru. Ini bisa diibaratkan semacam bubur gitu ya. Jadi ada banyak sayuran kemudian dibikin bubur seperti itu. Nah, jadi bedanya adalah sama-sama memiliki wadah, sama-sama komposisinya, tetapi produknya itu berbeda. Yang satu, salad bowl, produknya itu masih menjaga rasa dan juga bentuk dari komposisi yang dimasukkan, sementara melting pot itu adalah bahan-bahannya, benda-benda yang masuk di situ itu membaur, membentuk sebuah produk yang baru. Nah, itu ilustrasi itu sangat mirip juga dengan ilustrasi cross-cultural environment, di mana komposisi-komposisi yang ada di salad bowl sama melting pot itu diibaratkan sebagai orang-orang dengan culture-nya masing-masing. Jadi misalkan ada tomat, itu adalah seseorang dengan culture A, kemudian ada Colbys, itu adalah seseorang dengan culture B, dan sebagainya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Nah, kira-kira apa sih yang akan membentuk salad bowl sama melting pot? Jadi seperti ini. Nah, jadi pertama, fenomena salad bowl ini adalah fenomena di mana perbedaan budaya itu diterima, ciri khas pribadi itu dijaga. Jadi kayak di salad tadi, itu ciri khasnya tomat, kemudian sayuran-sayuran yang lain itu dijaga, tidak dihancurkan, tapi diterima dan menimbulkan sebuah rasa baru. Nah, itu maka kalau misalkan dalam konteks budaya, itu kalau ada penerimaan perbedaan budaya oleh masing-masing orang, itu akan menimbulkan harmoni. Sementara kalau yang di versi melting pot ini itu ada yang namanya rejection atau penolakan, dan orang-orang yang masuk di lingkungan itu harus berbaur menjadi satu dan membentuk rasa yang baru gitu ya. Jadi cita rasa pribadinya atau ciri khas pribadinya itu dihilangkan untuk membentuk cita rasa yang baru. Nah, itu kalau misalkan dalam konteks budaya itu namanya adalah rejection. Nah, rejection ini akan menimbulkan konflik. Kalau acceptance menimbulkan harmoni. Jadi ini saya kasih tanda panah karena memang ada kelanjutannya ya. Jadi ketika ada acceptance itu akan membentuk harmoni, dan ketika ada harmoni itu akan membentuk yang namanya cross cultural understanding. Sementara penolakan itu akan menimbulkan konflik, kemudian akan menimbulkan yang namanya cross cultural misunderstanding. Jadi ini semacam lawan katanya juga ya, semacam lawan kata dan juga konteks sosial yang berbeda. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa cross cultural understanding dan cross cultural misunderstanding dua-duanya itu merupakan konteks sosial yang sama, konteks budaya yang sama, di mana ada pertemuan dari berbagai budaya ya. Ada perkumpulan orang-orang dengan budaya yang beragam. Itu nanti akan bisa menimbulkan understanding atau misunderstanding. Itu tergantung apakah di lingkungan itu ada acceptance atau rejection. Karena kuncinya adalah berada di situ. Kalau ada acceptance, nanti akan muncul cross-cultural understanding. Kalau ada rejection atau penolakan, itu akan muncul cross-cultural misunderstanding. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa CCU atau cross-cultural understanding itu bukan hanya mengetahui. CCU itu adalah kemampuan untuk menerima perbedaan dan hidup bersama secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki
set of culture yang berbeda seperti itu. Jadi di sini kata kuncinya adalah accept differences sama harmoniously, dan ini dua kata kunci yang tadi ada di tanda panah itu ya. Kemudian ini adalah lawan kata dari CCM, maka CCM itu juga bisa diartikan sebagai CCM is only knowing. CCM itu hanya sekedar mengetahui saja tanpa adanya kemampuan untuk menerima perbedaan dan hidup secara harmonis. Karena mereka yang ada adalah rejection, penolakan-penolakan, dan itu menimbulkan konflik-konflik yang ada di dalamnya sehingga banyak sekali misunderstanding di sana. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apa? Apakah CCU hanya berlaku di komunitas lintas negara? CCU dan CCM ini maksudnya apakah berlaku di lintas negara saja? Jawabannya adalah tidak. CCU itu bisa terjadi di lingkungan terkecil pun. CCU atau CCM ya, itu bisa terjadi di lingkungan terkecil pun. Misalkan antar teman, adik dan kakak, kemudian suami dan istri, kemudian lingkup dua orang pun itu bisa termasuk lingkup cross cultural understanding gitu. Tapi semakin banyak persinggungan itu biasanya semakin kompleks permasalahan lintas budayanya seperti itu ya. Jadi ini adalah pemahaman dasar bagi kita tentang materi cross cultural understanding. Semoga ini bisa menjadi basic ilmu ini bisa menjadi awalan sebelum kita mengkaji hal-hal lain, isu-isu lain yang berkaitan tentang cross cultural understanding. Jadi cukup sekian pemaparan dari BXB. Saya tunggu kalau ada pertanyaan atau informasi-informasi lain yang ingin kalian share di kolom komentar, silahkan. See you next time.